Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas mengenai analisis peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada kelompok 8 ini yaitu terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Zikri Nur Rahman dengan NPM 2035070622, ada Aulina Kaisa Iskandar dengan NPM 2035070012, ada Kartika Werdiningsih dengan NPM 2035070024, dan ada juga Putri Amanda dengan NPM 2035070047. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusi pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama akan membahas mengenai tujuan dan peta aktor yang akan disampaikan oleh Kartika. Baik, terima kasih kepada Udina atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dan peta aktor dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Kabupaten Banyuwangi. Kemiskinan sendiri merupakan suatu masalah yang menjadi pusat perhatian pemerintah yang ingin dituntaskan di negara manapun, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan ini sendiri muncul karena berbagai macam faktor yang melatar belakanginya, termasuk di dalamnya yaitu karena rendahnya sumber daya manusia akibat rendahnya tingkat pendidikan. Karena kemiskinan tersebut, pemerintah daerah Banyuwangi sendiri membentuk adanya peraturan daerah, di mana ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan. Peraturan daerah ini sendiri bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, mempercepat penurunan jumlah warga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya yaitu peta aktor dari peraturan daerah ini. Adanya pengesahan peraturan daerah ini tentu terdapat beberapa pihak yang berperan penting. Di antaranya yaitu ada Bupati, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Bapeda dan BPMPD, kelompok kerja, kelompok program yang terdiri atas dilanjut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Semua badan dan dinas tersebut termasuk ke dalam susunan keanggotaan TKPK, yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, di mana tugasnya yaitu melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Mengapa badan dan dinas tersebut dijadikan sebagai mereka yang mengusulkan peraturan daerah ini, karena hal ini dilatar belakangi atas banyaknya komplainan dari masyarakat karena merasa bahwa bantuan sosial ini tidak tepat sasaran gitu. Jadi, dan juga tingkat kemiskinan yang naik karena pada saat itu masa COVID. Jadi Bupati beserta Dinas Sosial membentuk adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 ini tentang penanggulangan kemiskinan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kartika. Selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai proses pembuatan kebijakan yang disampaikan oleh Putri. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan kebijakan. Secara umum, tahapan proses pembuatan kebijakan dibagi dalam beberapa poin sebagai berikut. 1. Penyusunan agenda. Dalam proses ini terdapat ruang untuk memaknai mengenai apa yang disebut sebagai masalah publik, dan agenda publik ini perlu untuk diperhitungkan. Pemda Kabupaten Banyuwangi mendapati masalah publik yang terdapat di dalam masyarakat Kabupaten Banyuwangi, yaitu mengenai kemiskinan, yang dimana Pemda mendapati bahwa masalah publik tersebut mengalami kenaikan karena terjadinya pandemi, yang tentu diketahui dapat melumpuhkan perekonomian karena perlu dilakukannya social distancing. Kemudian selanjutnya,
2, yaitu formulasi kebijakan. Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan dengan mendefinisikan masalah tersebut dan mencari pemecahan masalah yang terbaik. Maka Pemda yang dalam hal ini DPRD Kabupaten Banyuwangi membahas mengenai masalah publik dan mencari solusi terbaik dari masalah tersebut. Yang nantinya solusi yang sudah didapat dijadikan untuk menyusun rancangan kebijakan yang dalam hal ini berbentuk perda atau peraturan daerah. Kemudian selanjutnya yaitu legitimasi kebijakan. Pemberian otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Dalam tahapan ini dilakukan oleh pemegang legitimasi, yang maka hal ini dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan kebijakan ini dalam bentuk perda, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan. Setelah ditetapkan dan disahkannya kebijakan ini, maka Pemda harus melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui maksud dari kebijakan ini dan mampu untuk melakukannya. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Merupakan kegiatan yang menyangkut mengenai estimasi dan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Setelah kebijakan ditetapkan dan disahkan, perlu dilakukan evaluasi kepada kebijakan tersebut, apakah berhasil dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat atau tidak. Maka hal ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengetahui hal tersebut. Karena jika kebijakan tersebut hasilnya baik, maka akan diteruskan, dan jika tidak, maka kebijakan tersebut perlu untuk ditinjau ulang dan juga diperbaiki. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih kepada Putri yang telah memaparkan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai lembaga teknis dengan hubungan dengan dinas. Yang pertama, lembaga teknis merupakan satu unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah yang termasuk dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam pembuatan kebijakan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan, ada pun beberapa lembaga yang terkait seperti yang sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2009, yaitu pertama, Sekretariat Daerah yang memiliki tugas dan kewajiban untuk membantu Bupati di dalam melakukan penyusunan kebijakan pemerintah, mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Yang kedua, di dalam sekretariat daerah terbagi lagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu 1. Sekretaris daerah. Tugasnya yaitu untuk menyusun kebijakan pemerintah daerah berdasarkan urusan wajib dan juga urusan pilihan, memantau dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Yang kedua, ada asisten pemerintahan, yaitu tugasnya untuk melakukan perumusan kebijakan dan pembinaan administrasi pelaksanaan kegiatan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan, perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan, perumusan bahan kebijakan, dan pembinaan pelayanan publik. Yang ketiga, ada asisten administrasi perekonomian dan pembangunan, yaitu tugasnya untuk merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan humas. Dan yang terakhir ada bagian perekonomian, yaitu memiliki tugas untuk mengumpulkan dan mengelola data atau bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan serta pelayanan sarana perekonomian, produksi, dan distribusi pertambangan dan kelautan. Lalu selanjutnya yaitu ada hubungan dengan dinas, yaitu kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan ini memiliki beberapa keterkaitannya dengan dinas, diantaranya pertama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dan desa, serta menyusun materi pembinaan kebijakan. Dalam kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi ini terdapat program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, ada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yaitu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan daerah. Di dalam kebijakan di Kabupaten Banyuwangi terkait penanggulangan kemiskinan ini terdapat beberapa program yang dapat
meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, baik secara langsung ataupun tidak. Yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat dan implementator yang akan disampaikan oleh Zikri. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah mengenai manfaat dan implementator Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Kabupaten Banyuwangi. Manfaat ataupun sasaran dari kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan yang ditujukan pada perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin yang termasuk dalam kriteria penentuan kualifikasi miskin di daerah Kabupaten Banyuwangi. Dengan manfaat diantaranya, pertama, sebagai pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Selanjutnya, yang kedua, mengembangkan potensi kelompok masyarakat. Ketiga, memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Keempat, mensejahterakan masyarakat miskin. Kelima, pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu. Dan keenam, memberikan kemudahan pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan. Dengan menanggulangi kemiskinan, tentunya dapat membuat masyarakat daerah Kabupaten Banyuwangi sejahtera, lalu kemudian sumber daya manusia yang berkompeten, daerah Kabupaten Banyuwangi semakin maju dan manfaat lainnya. Selanjutnya, mengenai implementator ataupun pelaksana yang bertanggung jawab dari kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan, ialah dibentuk oleh DPRD Imade Cahyana Negara dengan persetujuan Bupati Banyuwangi Haji Abdullah Ajwar Anas, yang tentunya diimplementasikan pada 25 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, baik di daerah pedesaan, perkotaan, pesisir, dan perkebunan, dengan dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa, serta oleh Kepala Dinas Sosial Daerah, Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Camat, dan Kepala Daerah sebagai pelaksana dan penanganan kemiskinan. Sekian, kembali pada moderator. Baik, terima kasih Zikri atas pemaparannya. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.